Oke, selamat datang kembali di channel Ubah Diri bersama aku San Pollux. Dan kali ini aku mau ngomongin tentang apa ya? Jebakan, ya kan? Jebakan praktisi spiritual, ya. Jebakan praktisi spiritual yang mana banyak banyak yang bilang bahwa ketika kita memberi, kita akan menerima. Gitu. Eh, Pertama-tama aku mau ngasih tahu dulu, disclaimer dulu bahwa ya, aku percaya bahwa ketika kita memberi, kita juga pasti akan menerima. Nah, jebakannya itu justru di sini, terutama untuk orang-orang yang praktisi pemula yang sedang belajar tentang spiritual atau mungkin belajar tentang law of attraction, ya kan. Eh, Bahwa oke lah, kita banyak-banyakin memberi, kita banyak-banyakin giving gitu ya. Nanti kalau misalnya kita memberi banyak gitu ya, kita akan dapat banyak gitu, kita akan menerima yang lebih banyak lagi, betul kan? Justru itu adalah jebakannya. Kenapa? Karena gini, ketika kita berniat, ya, ketika kita memberi dengan niatan untuk bisa mendapatkan, itu justru malah di energi yang low, ya, di energi force kalau kata David R. Hawkins, ya. Karena itu adalah energi ngarep, energi yang menggebu-gebu. Oke. Sedangkan kalau misalnya kita sedang mempraktekkan law of attraction atau mungkin lagi belajar soal spiritual dan yang udah paham gitu ya, bahwa ketika kita memberi itu tanpa ada ekspektasi untuk menerima. Nah, itu jebakannya di situ untuk para pemula yang sedang belajar law of attraction atau yang sedang belajar tentang spiritual, ya kan. Kan kalau misalnya orang di luar sana gitu ya, yang masih pemula gitu ya, banyakin aja memberi gitu kan, nanti kita bakal dapat yang lebih banyak. Secara secara teori itu benar bahwa ketika kita memberi kita akan menerima. Cuman dari segi mindset, dari segi pola pikir gitu ya, ketika kita memberi terus dengan ekspektasi untuk bisa mendapatkan sesuatu gitu ya, bentar kameranya miring, ketika kita memberi terus dengan ekspektasi kita akan menerima lebih banyak, itu kita ada di level force, ya, di level bawah kalau menurut peta kesadaran David R. Hawkins. Oke. Jadi saran aku adalah, kalau misalnya teman-teman mau memberi itu tanpa adanya ekspektasi untuk menerima balik gitu, nggak ngarep untuk bisa dapetin apa ya, apa yang kita inginkan gitu. Oh, ketika kita memberi, kita misalnya nih, ketika kita memberi uang banyak, kita akan menerima uang banyak. Secara teori, secara hukum juga memang iya, ketika kita memberi kita akan menerima, tapi dari segi mindset kita tuh salah gitu loh. Bahkan dari energinya aja udah ngarep, bukan salah sih, keliru gitu loh. Nah, itu. Jadi aku mengajak teman-teman untuk ketika kita memberi itu tanpa adanya ekspektasi menerima. Kayak memberi mah ya memberi aja gitu. Aku memberi karena suka aja, suka ngasih gitu loh, suka memberi aja. Aku senang ketika memberikan sesuatu kepada seseorang atau kepada alam gitu. Udah nggak ada ekspektasi untuk bisa apa ya, ekspektasi ingin mendapatkan gitu loh, ingin menerima juga. Sama kayak gini, mohon maaf, ini untuk yang apa, yang muslim ya. Untuk yang mendengarkan ini non muslim gitu ya, bisa disesuaikan. Kebanyakan orang muslim adalah ketika kita sholat itu tuh ingin mendapatkan pahala dan menghindari dosa. Apakah itu salah? Nggak salah. Tapi aku mengajak teman-teman yang ada di sini, yang nonton ini, bahwa ketika kita sholat, oke, itu tanpa ada ekspektasi mendapatkan pahala gitu. Karena bahkan dari niat sholat pun gitu ya, kita itu sholat karena Allah, udah, karena Allah aja, bukan bukan apa ya, niat sholat pengen dapat pahala, bukan. Coba correct me if I'm wrong, koreksi kalau misalnya aku salah ya, bahwa ketika kita sholat itu karena Allah, bukan karena kita pengen dapat pahala.
Apakah itu salah kalau misalnya mendapatkan pahala? Nggak salah, tapi lebih tepatnya aku mengajak, yuk teman-teman, ketika kita melakukan sesuatu dengan niatan yang apa ya, yang tulus, ya kan, yang tulus, itu apa ya, kayak coba kita belajar untuk tidak di apa ya, untuk selalu di reward and punishment. Kalau dalam bahasa psikologinya ya, itu reward and punishment, hadiah atau hukuman gitu kan. Kalau misalnya kita melakukan sholat gitu ya, karena pengen dapat pahala alias reward, dan takut dosa alias punishment gitu ya, masuk neraka atau gitu-gitu deh macam-macam ya kan, nggak apa-apa. Tapi karena kan kita udah dewasa nih, terutama untuk yang mungkin yang muslim gitu ya, mungkin udah Islam dari lahir gitu, udah ikut orang tuanya gitu ya kan. Nah aku mengajak teman-teman, yuk naik tingkatan gitu lah, naik tingkatan, naik level, yang mana dulunya kita melakukan sesuatu atau sholat gitu ya untuk mendapatkan pahala, tapi untuk dan juga menghindari dosa gitu ya. Dan sekarang gitu kita harus melampaui itu, bahwa ketika kita sholat ya bukan karena pengen dapat pahala dan takut dosa, tapi karena Allah aja gitu loh. Sama kayak hukum yang menerima hukum, ketika kita memberi kita akan menerima secara hukum, secara law-nya gitu ya, secara teori benar-benar bahwa ketika kita memberi kita akan menerima. Tapi yuk gitu, kita bareng-bareng belajar untuk melampaui hal itu, yang mana ketika kita memberi karena kita pengen memberi aja, kita seneng memberi tanpa ada ekspektasi untuk kayak dapat sesuatu, pengen dapat sesuatu gitu loh. Oke. Dan ya itulah, kebanyakan orang masih apa ya, jebakannya masih kena gitu loh, jebakannya masih kena bahwa oh kita sedekah ya kan, makin jor-joran sedekah kita bakal dapat apa yang kita inginkan gitu. Nggak salah sih, tidak salah. Cuman lebih tepatnya aku mengajak untuk teman-teman yang nonton video ini adalah ketika kita sedekah karena kita pengen sedekah aja, kita sedekah karena kita senang untuk bersedekah, bukan untuk mendapatkan hal-hal yang lainnya. Oke, atau ingin ibaratnya kayak ingin memuluskan hajat kita gitu. Oke ya, karena aku seorang muslim, aku mengajak teman-teman yang muslim untuk ketika kita melakukan sesuatu ya karena Allah aja, karena kita happy, dan juga karena Allah, dan Allah juga pasti ngerti lah bahwa kita itu melakukan sesuatu kalau kita seneng ya Allah juga pasti senang ya kan. Karena ada hadis qudsi bilang bahwa aku adalah prasangka hambaku, itu kata Allah. Oke. So segitu dulu video dari aku, penjelasan kenapa banyak orang yang terjebak, terutama pemula yang sedang belajar spiritual atau belajar tentang law of attraction gitu. Oke, cuman maaf banget konsep videonya kayak gini gitu ya, kayak nggak ada persiapan atau apa-apa, karena aku juga kepikiran tadi waktu pas bangun tidur gitu ya, kayak oh ini kayaknya ada yang keliru deh, kenapa ya banyak orang yang ingin memberi gitu ya, maksudnya pengen melakukan pemberian kayak giving, tapi kok ekspektasinya menerima gitu loh, gitu. Kayaknya itu motivasi bocah banget gitu, motivasi yang dasar banget. Dan aku pengen kayak orang-orang yang nonton video ini sama-sama belajar gitu untuk melampaui hal itu. Bukan berarti aku visi paling bener ya, justru aku malah dengan adanya bikin video ini aku jadi tahu gitu mana yang pengen belajar, dan aku bisa ada temennya untuk belajar tentang law of attraction lagi, belajar tentang spiritual lagi gitu. Oke, segitu dulu video dari aku ya, dari Ubah Diri. Kalau misalnya teman-teman ingin ikutan program dari Ubah Diri, silakan
cek link yang ada di bio. Oke. Oh ya, BTW ada program inner work, yang mana program inner work itu sudah diubah. Jadi yang awalnya jadi satu materi, ini untuk yang online ya, yang awalnya jadi satu materi jadi dipisah menjadi tiga materi, tiga bagian, sorry. Jadi satu bagian, satu rangkaian materi, tapi aku bagi jadi tiga gitu. So segitu dulu ya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa salam. Lah.